Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita bisa terus beribadah, kita bisa terus mendekatkan diri kepada Allah dalam ketakwaan. Itu karena karunia Allah berikan kepada kita. Ahibati fillah, tak terasa kita sudah masuk ke malam kelima dari bulan Sya'ban yang menunjukkan bahwasanya sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Tinggal 25 hari lagi Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, ada apa dengan bulan Sya'ban? Sebagian kita tidak punya kepedulian dengan bulan Sya'ban, bahkan tidak tahu sekarang tanggal berapa. Dia hanya tahu dengan kalender Masehi. Entah kenapa sebagian umat Islam sampai hari ini, sampai berumur, tidak peduli dengan kalender agamanya. Dahulu orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal, tentang bulan. Kenapa bulan itu bermula dengan sangat kecil, tipis, seperti sabit. Kemudian dengan bertambahnya hari dia semakin tebal, sampai dia menjadi bulat. Menjadi bulat. Lalu dia mulai mengecil, kemudian dia kembali menghilang dari pandangan mata. Lalu terlahir kembali. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Katakan kepada manusia, katakan kepada mereka, hilal itu Allah ciptakan dengan seperti itu sebagai penetapan waktu ibadah untuk manusia dan untuk ibadah haji. Berkaitan dengan ibadah puasa, berkaitan dengan mengeluarkan zakat. Kapan kita menunaikan zakat? Dikatakan hala alaihil haul, berputar 1 tahun. Itu pakai kalender Qamariyah, pakai rembulan. Mereka yang mengeluarkan zakat pakai kalender Masehi telat pengeluaran zakatnya, telat 10 atau 11 hari dia. Sedangkan kita kalau telat, di harta kita itu ada hak orang lain loh. Seorang yang terbiasa mengeluarkan zakatnya tanggal 10 Maret umpamanya, maka dia akan terlambat 10 hari. Artinya 10 hari sebelumnya seharusnya dia sudah keluar. Maka hendaklah umat Islam mengkaji dan mempelajari tentang kalender
Qamariyah ini karena ada penentuan berkaitan dengan ibadah kita. Mereka yang masa iddahnya itu pakai kalender atau pakai penanggalan Qamariyah. Dan ibadah haji, kapan penentuannya? Kapan kita haji tahun ini? Bulan apa? Juni apa Juli? Ya namanya haji itu bulannya adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Pelaksanaannya ketika bulan Dzulhijjah. Tapi karena banyak umat Islam yang tidak tahu dengan kalender Hijriyah, maka dia menentukan ibadah pun pakai kalender Masehi. Kapan kita puasa Ramadan? Tanggal 1 Ramadan. Berapa hari lagi? 1 Ramadan berapa hari lagi? Yang kau ketahui tanggal berapa malam ini? Ketika malam ini tanggal 5, berarti tinggal 25 hari lagi kira-kira. Dan bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan. Mereka yang ingin panen pahala di bulan Ramadan, mau tidak mau dia harus mempersiapkan diri di bulan Sya'ban ini. Bulan Rajab pernah kita sampaikan itu bulan Syahruz Zara' kata sebagian ulama. Bulan untuk bercocok tanam. Tanahnya mulai kita bersihkan. Kita bersihkan hati kita, bertobat kepada Allah Azza wa Jal, meninggalkan dosa-dosa. Kemudian kita mulai menanam benih-benih kebaikan. Di bulan ini kita pupuk kebaikan yang kita tanam di bulan Rajab. Kita siramin kebajikan, amal soleh yang sudah kita tanam di bulan Rajab. Sehingga tidak berapa lama lagi kita akan panen di bulan Ramadan. Bulan yang diwajibkan kita berpuasa. Nabi SAW, beliau berpuasa di bulan Sya'ban tidak seperti biasanya. Bahkan ada riwayat-riwayat yang menyebutkan seakan-akan Nabi menyambung bulan Sya'ban puasa full dengan bulan Ramadan. Padahal beliau nggak full sebenarnya puasanya. Tapi karena banyaknya puasa beliau. Ketika ditanya oleh Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Dzaka syahrun yaghfalu anhu an-nas." Itu bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Manusia lalai dengan bulan ini. Baina Rajab wa Sya'ban, baina Rajab wa Ramadan. Yang letaknya kecepit di antara bulan Rajab, bulan haram, dan bulan Ramadan, bulan puasa. Sehingga orang seakan-akan bulan Sya'ban itu bulan istirahat gitu. Ya udah nggak ngapa-ngapain kita. Padahal di bulan ini kata Nabi SAW, turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Amalan itu diangkat menuju kepada Allah, Tuhan semesta alam. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin amalku diangkat dalam kondisi puasa. Dalam kondisi menahan diri dari syahwatnya, dari makan dan minum. Maka usahakan di bulan Sya'ban ini, ya, semua amalan yang bakal kita kerjakan di bulan Ramadan sudah kita mulai. Bahkan sebagian Qais ibn Amr mengatakan syahru, dia itu kalau masuk bulan Sya'ban, tokonya dia tutup sudah. Sebagian orang tutup tokonya di bulan Ramadan. Nih, tabi'ut tabi'in sudah nutup tokonya di bulan Sya'ban. Dia fokus baca Quran. Sebagian mengatakan syahru Sya'ban syahrul qurra. Di bulan Sya'ban bulannya penghafal Al-Quranul Karim. Saatnya mereka murajaah Quran yang mereka hafal, mengkaji, memahami Al-Quran yang mereka telah diberi kelebihan oleh Allah, keistimewaan dapat menghafalnya. Maka tolong manfaatkan bulan Sya'ban semaksimal mungkin agar di bulan Ramadan kita benar-benar bisa fokus beribadah kepada Allah SWT. Ahibati fillah, kembali kita mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad. Kita masuk ke bab 349. Babun qaulur rajuli nafsi laka fida. Bab tentang ucapan seseorang, jiwaku untukmu sebagai tebusan. Diriku
sebagai tebusan untuk dirimu. Ucapan ini adalah ucapan ya untuk mencairkan suasana, ucapan untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang, di mana Allah Azza wa Jal mengatakan kul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubin. Kata Allah Azza wa Jal, katakan kepada hamba-hambaku agar mereka berkata ucapan yang paling baik, ucapan yang paling mulia. Syaitan itu berusaha untuk merusak hubungan di antara kita. Itu yang lakukan syaitan. Sehingga seorang muslim berusaha ketika bergaul dengan orang lain untuk menjaga lisannya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berucap yang baik atau diam. Ini subhanallah, sesuatu yang terkadang diremehkan oleh muslim ketika berbicara. Kalau bisa berkata perkataan yang indah, yang enak didengar, yang menyejukkan hati, kenapa harus memilih kata-kata yang gak enak didengar? Bagaimana kita lihat ucapan ini, diriku siap menjadi tebusan untuk dirimu. Artinya kalau sampai orang ini ditangkap, ya udah, aku yang menggantikan dirimu. Bukankah ini ucapan yang mengandung makna mendalam tentang cinta orang yang mengatakan ucapan ini? Disebutkan di sini sebuah cerita yang secara sanadnya dhaif. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ali ibn Abdullah qala haddatsana Sufyan عن ابن جدعان قال سمعت أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة يجثو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينثر كنانته ويقول وجهي لوجهك الوقاء ونفسي لنفسك الفداء. Ini dari Anas bin Malik, dia berkata Abu Talha ini bapak tirinya Anas, ya, suami ibunya Anas. Ketika perang Uhud, dia bersimpuh di hadapan Nabi SAW, mengeluarkan anak panahnya sambil mengatakan kepada Nabi SAW, wajhi li wajhikal wiqa'u, wajahku untuk wajahmu sebagai tameng, sebagai perisai, wa nafsi li nafsikal fida'u, dan diriku untuk dirimu sebagai tebusan. Yang sahih tidak disebutkan ucapan ini. Disebutkan bahwa Abu Talha ketika perang Uhud, ya, dia menggunakan baju besinya dan menggunakan perisainya. Dan ketika ada orang yang lewat dari para sahabat Nabi dan disarung, bukan sarung pedang, ya, sarung tempat anak panahnya itu, kalau ada isinya, Nabi SAW mengatakan unthurha li Abi Talha, berikan kepada Abu Talha, berikan kepada Abu Talha. Nabi SAW berusaha untuk melihat Abu Talha di hadapan Nabi SAW, Nabi di belakangnya. Beliau ingin melihat kondisi musuh, ya, bagaimana Abu Talha melemparkan anak panahnya. Apa kata Abu Talha kepada Nabi SAW? Ya Nabi Allah, bi abi anta wa ummi la tushrif yusibka sahmun min sihamil qaum. Kita lihat bagaimana kecintaan para sahabat, kesiapan mereka mengorbankan jiwa dan diri mereka demi selamatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Abu Talha mengatakan, wahai Nabi Allah, Aba dan ibuku siap menjadi tebusan buat engkau ya. La tusyrik, engkau jangan melongok gitu, jangan melihat, biar engkau di balikku. Kenapa? Aku takut ada anak panah yang mengenai. Ketika seorang berada di belakang orang lain, maka niscaya orang yang di hadapannya menjadi perisai buat dia. Insya Allah dia selamat gitu loh. Kalau ada anak panah yang akan mengenai yang di depannya sebelum mengenai yang di belakang. Di sini Abu Talha mengatakan kepada Nabi SAW, jangan ya Rasulullah, takut ada anak panah yang mengenaimu. Nahri duna nahrika, leherku sebelum lehermu. Artinya engkau tetap di belakang. Dan Abu Talha benar-benar berusaha untuk memasang dadanya agar Nabi SAW tidak terkena dengan anak panah. Dan pada hari itu ada 2 busur yang patah atau 3 busur gara-gara tarikan Abu Talha ketika menarik busur tersebut. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ahibati fillah, kita nih yang hidup di masa sekarang, yang perjuangan menegakkan agama tidak sesulit di masa Nabi SAW. Terkadang masih ada muslim yang enggan untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Bukankah Nabi SAW berpesan kepada para sahabatnya, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun 1 ayat. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan kepada para sahabatnya, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku maka bukan dari golonganku. Kita nggak perlu berdarah-darah sekarang untuk mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi itulah cinta. Ketika seorang mencintai kekasihnya, maka dia akan meniru kekasihnya. Dia akan berkorban dan berjuang demi kekasihnya. Tapi tatkala tidak ada cinta, hanya omongan di lisan, siapa yang tidak bisa berucap dengan lisannya, aku cinta Rasul SAW, aku adalah pengikut Nabi SAW. Buktikan. Para sahabat Nabi siap memasang badan mereka demi menyelamatkan Nabi SAW. Walaupun nyawa mereka yang melayang, walaupun mereka harus terluka, mereka siap lakukan. Barakallahu fiik. Taib. Di hadis yang selanjutnya berkaitan dengan bab ini, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Mu'adz bin Fadalah an Hisham an Hammad an Zaid bin Wahab an Abi Dharr qala انطلق النبي صلى الله عليه وسلم نحو البقيع وانطلقت أتلوه فالتفت فرآني فقال يا أبا ذر فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك وأنا فداؤك فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا في حق قلت الله ورسوله أعلم فقال هكذا 3 ثم عرض لنا أحد فقال يا أبا ذر فقلت لبيك رسول الله وسعديك وأنا فداؤك قال ما يسرني أن أحدا لآل محمد ذهبا فيمسي عندهم دينار أو قال مثقال ثم عرض لنا واد فاستنتل فظننت أن له حاجة فجلست على شفير وأبطأ علي قال فخشيت عليه ثم سمعته كأنه يناجي رجلا ثم خرج إلي وحده فقلت يا رسول الله من الرجل الذي كنت تناجي فقال أو سمعته قلت نعم قال فإنه جبريل أتاني فبشرني أنه من مات من أمتي
La yushrik billahi syai'an dakhala al-jannah. Qultu wa in zana wa in saraq qala na'am. Nah, ahibati fillah. Di sini sebutkan hadis Abu Dzar. Abu Dzar mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu malam beliau pergi menuju ke Baqi, kuburan Baqi. Di riwayat Sahih Bukhari disebutkan kana Rasulullah SAW yamshi wahdahu wa laysa ma'ahu insan. Ketika malam itu Nabi sedang berjalan sendirian, tidak ada seorang pun bersama beliau alaihi salatu wassalam. Fadhanantu annahu yaqra an yamshiya ma'ahu ahad. Aku berpikir beliau kayaknya nggak ingin ada yang jalan bersama beliau. Akhirnya aku jalan di naungan rembulan dan aku tidak noleh. Artinya Abu Dzar tidak mendampingi Nabi tapi mengikuti dari belakang. Lalu beliau menoleh. Ketika beliau menoleh, ya mau tidak mau melihatku. Faqala ya Abu Dzar. Karena kayaknya malamnya sedang terang dengan sinar rembulan, kelihatan siapa yang berjalan di belakang Nabi SAW. Maka dipanggil sama Nabi, ya Abu Dzar. Ini panggilan Nabi buat orang yang levelnya di bawah Nabi SAW dengan kunyahnya. Ini sebagai bentuk kasih sayang Nabi SAW. Jadi kita tahu di masyarakat kita juga ada kunyah ya. Bapaknya fulan di kampung itu masih dipakai. Jadi memanggil tidak dengan namanya tapi memanggil dengan kunyahnya. Bagaimana ketika orang yang lebih rendah derajatnya umpamanya, pantaslah dia memanggil yang lebih tua dengan Abu Dzar, dengan Abu Fulan. Tapi kalau yang lebih tua, yang lebih mulia memanggil yang di bawahnya dengan panggilan kunyah ini menunjukkan kedudukan orang ini dan menunjukkan kasih sayang orang yang memanggilnya. Faqultu labbaika ya Rasulullah. Maka aku katakan, aku menjawab wahai Rasulullah. Labbaik itu artinya datang. Orang kalau berangkat haji umrah mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Artinya kami datang ya Allah menjawab panggilanmu. Kami taat patuh dengan panggilanmu. Dan disebutkan wasa'daik. Jadi panggilan Abu Dzar dipanggil dengan ya Abu Dzar, langsung menjawab, merespon panggilan Nabi SAW dengan ucapannya labbaik, aku datang, aku hadir, aku taat, wasa'daik, dan ketaatanku kepadamu terjamin gitu ya. Dan semoga engkau senantiasa mendapatkan kebahagiaan dan kebahagiaan seterusnya. Wa ana fidauka. Ini yang berkaitan dengan bab kita. Dan aku siap menjadi tebusan. Di riwayat Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan ja'alani Allahu fidak. Semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusan. Terus apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, innal mukthirin, sesungguhnya orang-orang yang banyak hartanya, humul muqilluna yaumal qiyamah, mereka adalah orang-orang yang paling sedikit pahalanya pada hari kiamat. Sesungguhnya orang-orang yang paling banyak hartanya, mereka adalah orang-orang yang paling sedikit pahalanya. Kok bisa seperti itu? Illa man qala hakadha wa hakadha fi haqqin. Kecuali orang yang berbuat seperti ini dalam kebenaran. Di riwayat Sahih Bukhari disebutkan illa man a'tahu Allah khairan
kecuali orang yang Allah berikan kepadanya harta, fanafaha fihi yaminahu wa shimalahu wa baina yadayhi wa wara'ahu. Dia dengan harta yang Allah berikan, dia berbagi. Dia berbagi, ke kanannya dikasih, ke kirinya dikasih, ke depannya dikasih, ke belakangnya dia kasih. Wa amila fihi khairan. Dan dia berbuat kebaikan dengan harta yang Allah berikan. Di sini ahibati fillah, menunjukkan hadis ini berisi anjuran kepada orang-orang yang berharta. Engkau tuh sekarang mungkin banyak hartamu, engkau terhormat, tersanjung, menjadi orang yang mungkin dipandang oleh orang-orang di kampung gara-gara banyaknya hartamu, bagusnya mobilmu, luasnya rumahmu. Tapi ketahuilah, nggak ada manfaatnya tuh harta. Bahkan engkau akan menjadi orang yang sedikit pahalanya, kecuali kalau engkau menggunakan harta itu dalam kebaikan. Maka di sini seorang muslim yang ingin kaya perlu bertanya kepada dirinya, kenapa engkau ingin kaya? Kenapa engkau ingin banyak hartanya? Untuk apa sebenarnya? Untuk dibagikan? Ahlan wa sahlan. Rasulullah SAW mengatakan, ni'mal malu salih fir rajulis salih. Sebaik-baiknya harta yang baik kalau di tangannya orang baik. Tapi kalau harta yang banyak, yang berlimpah ruah di tangannya orang jahat, kira-kira dipakai buat apa? Berapa banyak orang kaya yang dengan hartanya dia ternyata mencari jabatan. Kita masih ingat dengan politik money politik. Ini orang dikasih harta berlebih, banyak hartanya, digunakan untuk politik. Digunakan untuk memuaskan jiwanya, nafsunya. Iya, memang dia berbagi sama orang, tapi kenapa engkau berbagi ketika engkau hendak menjadi pejabat? Kenapa engkau tidak berbagi ikhlas lillahi ta'ala tanpa berharap pamrih kepada siapapun? Maka di sini Nabi SAW benar-benar menunjukkan bahwa seorang ketika punya kelebihan harta berusaha untuk berbagi dalam segala kebaikan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau ketika mensyarah hadis ini dalam Sahih Muslim, fihi al-hathu ala sadaqah fi wujuhil khair. Hadis ini mengandung anjuran bersedekah, berbagi dalam berbagai bentuk kebaikan. Wa annahu la yaqtasir ala naw'in min wujuhil bir. Bahwasanya seorang itu jangan fokus kepada satu kebaikan aja. Saya bangun masjid saja gitu. Saya pokoknya mau bangun masjid. Engkau bisa bangun sekolahan. Engkau bisa santuni janda, anak yatim. Sebagaimana saya maunya wakaf aja. Semua kebaikan. Maka Nabi menggambarkan engkau berbagi ke depanmu, ke belakangmu, ke kananmu, ke kirimu. Jadi segala bentuk kebaikan yang bisa engkau lakukan. Jangan fokus kepada salah satu model kebaikan aja. Ada saya ini Ustaz kepinginnya gali sumur aja. Taib, tafadhal engkau gali sumur. Tapi ketika ada orang yang membutuhkan bantuan untuk membangun masjid, engkau bantu. Ketika ada orang yang membutuhkan bantuan untuk sekolah, engkau bantu. Oh, saya sudah banyak proyek sekolahan, engkau bantu lagi. Ketika Allah memberikan kepadamu harta yang berlimpah ruah aja. Karena kalau sudah mati, orang akan menyesal. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum. Kata Allah, berinfaklah kalian dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Rizki dari Allah tuh, yang ngasih harta tuh Allah. Sehingga engkau ketika hendak berbagi, tolong berbagi di tempat yang Allah meridainya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Kalau datang tuh malaikat pencabut nyawa,
Kemudian orang ini melihat ruhnya sedang hendak dikeluarkan. Dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Dia berpikir, ya Allah, kalau engkau tunda kematianku sedikit, aku ingin sedekah. Karena dia tahu dia bakal menjadi orang yang paling sedikit pahalanya. Tatkala dia hidup, ternyata dia tidak mudah berbagi ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, bantu kerabat, bantu orang lain. Berusaha untuk berbuat amal kebajikan. Semuanya ini anjuran orang untuk berbuat baik. Faqala hakadha thalathan. Thumma masyayna. Kemudian di riwayat Imam Muslim dikatakan, kita jalan lagi, lalu Nabi manggil lagi, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Qultu labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Innal aktsarina humul aqalluna yawm al-qiyamah illa man qala hakadha wa hakadha mithla ma sana'a fil marratil ula. Nabi mengatakan itu kepada Abu Dzar 3 kali. Menyebutkan bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang kaya, yang banyak hartanya adalah orang yang paling sedikit pahalanya pada hari kiamat, kecuali orang yang berbagi ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri dengan hartanya. 3 kali beliau menyebutkan hal itu sebagai bentuk penekanan. Jangan tertipu dengan dunia. Ketika Allah berikan kepadamu dunia, jadikan dunia itu sarana untuk menggapai pahala yang banyak di sisi Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dikatakan kepada Qarun, wa ahsin wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dikatakan kepada Qarun, carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat. Jangan cari, dikasih harta cari dunia, dikasih harta lagi cari dunia. Kemana akal sehatmu? Engkau kalau dikasih harta mencari dunia lagi, duniamu akan kau tinggalkan. Lihat sebagian orang yang punya harta puluhan miliar, ratusan miliar, ketika dia mati ditinggal. Maka Allah memberikan arahan, carilah dengan apa yang diberikan kepadamu itu, Allah ngasih kepadamu itu, cari akhirat. Tapi jangan lupa dengan bagianmu di dunia. Atau silahkan engkau butuh rumah, butuh mobil, engkau mau menikah, silahkan dengan harta itu. Tapi ambisinya adalah akhirat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah, bantulah manusia, tolonglah orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Artinya harta yang sedang ada pada dirimu, kesehatan yang Allah berikan kepadamu, itu bentuk karunia yang Allah berikan kepada dirimu yang harus disyukuri. Wala tabghil fasad fil ard. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Menggunakan harta untuk kemaksiatan, menggunakan jabatan untuk berbuat dosa, untuk kezaliman, jangan. Gunakan untuk ketaatan. Jangan membuat kerusakan. Allah nggak suka dengan orang-orang yang membuat kerusakan. Maka di sini seorang muslim silahkan menggunakan hartanya untuk sebagian kenikmatan dia di dunia, tapi tetap target dia adalah akhirat. Dunia sebentar, engkau 60-70 tahun mulai sakit-sakitan, mulai tua renta, pinggulmu mulai sakit. Maka hendaklah kita yang dikasih kelebihan harta jangan sampai menjadi orang yang paling sedikit pahalanya. Padahal engkau bisa beli pahala. Maksudnya dia bisa bangun masjid, dia bisa bangun sekolahan, tapi dia bangun gedung milik dia, rumah milik dia, asetnya bertambah banyak. Engkau kapan bantu orang lain? Kemudian thumma arada lana Uhud.
Jalan terus nih sampai nampak Gunung Uhud. Gunung Uhud tuh nggak terlalu jauh ya dari Masjid Nabawi, dari rumah Nabi SAW, dari Baqi juga nggak terlalu jauh. Tahu-tahu kelihatan tuh Gunung Uhud. Apa kata Nabi SAW? Ya Aba Dzar, wahai Abu Dzar, faqultu labbaika Rasulullah wa sa'daik wa ana fidauka. Kembali menjawab Abu Dzar dengan ucapannya labbaik ya. Aku hadir, aku menyambut panggilanmu dan kebahagiaan untukmu ya Rasulullah, dan aku siap menjadi tebusanmu. Lalu qala ma yasurruni anna Uhudan li ali Muhammadin dhahaban. Tidak membuatku senang Gunung Uhud itu menjadi emas buat keluarganya Muhammad. Bayangin ya, Gunung Uhud itu kira-kira panjangnya 9 kilometer. Lebarnya antara 3 kilo ya. Lebar dan panjang sekali karena tumpukan gunung jemaah. Kita pernah dulu pada waktu mahasiswa naik ke puncak Gunung Uhud itu 2 jam kita jalan kaki sampai ke puncaknya. Kita melihat gunung yang besar sekali. Gimana kalau itu emas? Kita punya emas satu rumah, satu ruangan. Oh, satu ruangan studio ini tumpukan emas lantakan. Allahu Akbar. Udah banyak sekali itu coba. Gimana kalau Gunung Uhud itu emas? Apa kata Nabi SAW? Ma yasuruni anna Uhudan li ali Muhammadin dhahaban fayumsi indahum dinarun au mithqal. Enggak membahagiakan aku punya Gunung Uhud itu emas buat keluarga Muhammad. Melainkan kalau pagi hari atau malam, ini kan malam hari ceritanya, sore harinya udah habis tuh Gunung Uhud emas itu, udah dibagikan. Mungkin yang tersisa ya 1 dinar, tidak diinginkan gitu. Bahkan Nabi nggak menginginkan sore harinya masih tersisa 1 dinar mithqal atau beberapa gram dari emas itu. Artinya Nabi ingin Gunung Uhud itu sore hari udah habis dibagikan. Seperti itu baru manfaat hartanya. Ketika orang punya kelebihan harta, kemudian dia taruh di brankas besi, dia simpan di ATM, kapan kau mau berbagi? Afan ya Maya, kayaknya aslinya perlu dikecilin Aulia. Baik, ahibati fillah, kita lanjutkan. Thumma arada lana wadin. Nabi SAW ini orang yang sangat dermawan sekali. Kana ajwadan nas. Beliau adalah orang yang paling dermawan. Ketika penaklukan kota Mekah, ada kira-kira 6.000 tawanan perang. Dan harta rampasan perang yang diterima Nabi SAW pada waktu itu nggak bisa dihitung. Onta jumlahnya entah ribuan, kambing seperti itu. Nabi membagi-bagikan satu orang ya, Abu Sufyan dikasih 100 ekor onta, Muawiyah dikasih 100 ekor onta, Yazid adiknya kakaknya Muawiyah dikasih 100 ekor onta. Bayangkan 300 ekor onta buat satu keluarga. 100 ekor onta itu kalau harga onta 50 juta 5M, satu keluarga dikasih 15 miliar. Nanti ada yang dikasih lagi 100 ekor onta, Uyana bin Hisan, Aqra bin Habis kasih 100 ekor onta, ada yang dikasih kambing, dibagi-bagi itu hartanya. Artinya Nabi SAW tidak ngomong doang, beliau buktikan apa yang beliau ucapkan. Ketika beliau memiliki harta berlimpah ruah, beliau bagikan. Maka kita lihat Nabi SAW ketika meninggal dunia, beliau nggak punya apa-apa. Bahkan beliau menggadaikan baju besinya untuk makan keluarganya, untuk beli gandumnya. Seperti itu.
Kemudian thumma arada lana wadin, setelah kelihatan Uhud, tahu-tahu nampak ada lembah. Lembah itu biasanya jalan di antara dua gunung atau tempat jalurnya air, biasanya sama wadi. Fastantala, beliau maju ke depan. Ketika Abu Dzar melihat itu, maka Abu Dzar berhenti, nggak mengikuti Nabi SAW. Fadhanantu anna lahu hajah, aku pikir Nabi punya hajat gitu. Fajalastu ala syafir, disebutkan aku pun duduk di apa istilahnya, di pinggiran wadi. Wadi itu kayak sungai kering ya. Aku berhenti di pinggirnya. Nabi terus ke depan, ya sudah, anak pikir Nabi punya hajat ke sana. Aku duduk tuh di pinggir sana, di pinggirnya wadi. Jadi wadi itu ada dua pinggirannya, aku duduk di pinggirannya. Ala syafirin, Syekh Al-Albani mengatakan mungkin yang benar ala syafirihi, yakni di pinggiran lembah itu. Wa abta'a alayya, Nabi cukup lama. Nabi nggak balik-balik, lambat balik. Artinya Abu Dzar menunggu cukup lama duduk. Fakhashitu alaih, mulai aku khawatir ada apa-apa sama Nabi SAW ya. Subhanallah. Kekhawatiran Abu Dzar seperti kekhawatiran sahabat yang lainnya. Tadi kita baca bagaimana Abu Talha khawatir ada anak panah yang mengenai Rasulullah SAW, sehingga beliau mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, jangan melongok engkau, takut kena anak panah. Di sini Abu Dzar ketika menunggu terlalu lama, dia takut, khawatir ada yang mengganggu Nabi SAW ya. Thumma sami'tuhu ka'annahu yunaji rajulan. Kemudian aku mendengarnya seakan-akan beliau sedang berbisik dengan seseorang. Artinya kita tahu orang kalau ngomong dengan suara keras kan ketahuan apa yang dia omongkan. Tapi ini ngomong dengan suara yang rahasia. Seakan-akan Nabi ini sedang ngomong dengan seseorang. Thumma kharaja ilayya wahda. Kemudian Nabi keluar sendirian. Dari lembah tadi kan gelap, kulitnya nggak kelihatan ya. Nabi ke tempat itu, tahu-tahu Nabi keluar kok sendirian. Faqultu ya Rasulullah. Abu Dzar jadi ingin tahu nih. Soalnya tadi dia mendengar Nabi ngobrol sama seseorang, berbisik dengan seseorang, kok sekarang Nabi sendirian? Maka Abu Dzar mengatakan, "Manir rajul alladzi kunta tunaji?" Siapa orang yang engkau berbisik dengannya ya Rasulullah? Ngomong pelan-pelan itu, siapa orang itu? Faqala awa sami'tahu. Engkau memang dengar? Kata dia. Qultu na'am, ya aku dengar ada suara, tapi nggak tahu gitu loh, sedang ngomongin apa nggak tahu. Tapi dengar ada suara gitu loh, orang yang sedang berbicara. Fa innahu Jibril. Yang datang itu adalah Jibril. Fabasharani, fa innahu Jibril atani. Jibril datang kepada aku. Fabasharani, dia memberikan kabar gembira kepada aku. Masya Allah jemaah. Ini ada kabar gembira buat Nabi SAW yang Nabi sampaikan kepada umatnya. Yang kabar gembira ini adalah kabar gembira buat kita semuanya. Apa kabar gembiranya? Annahu man mata min ummati la yushrik billahi syai'an dakhala al-jannah. Bahwasanya siapa yang mati dari umatku dan dia tidak melakukan kesyirikan, maka tidak berbuat syirik sedikit pun ya,
Ingat, barang siapa yang mati dari umatku dan tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun, dakhala al-jannah, niscaya akhirnya dia akan masuk surga. Ini keutamaan tauhid. Loh, gimana dengan dosa-dosa dia? Al-Imam An-Nawawi menyebutkan, fihi dalalatun atau dilalatun limadhhabi ahli al-haq annahu la yukhalladu ashabul kabair fi an-nar khilafan lil khawarij wal mu'tazilah. Nawawi mengatakan dalam hadis ini ada dalil, ada petunjuk bagi madhab ahlul haq, madhab ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya pelaku dosa besar itu nggak kekal di neraka. Selama dia tidak melakukan kesyirikan, dia nggak akan kekal di neraka. Ada harapan dia masuk surga. Ini berseberangan dengan pendapatnya Khawarij dan Mu'tazilah. Orang-orang Khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi orang yang berbuat dosa besar, yang berzina umpamanya, yang mencuri, buat mereka keluar dari Islam, kecuali dia bertobat. Tapi ketika dia nggak bertobat, dia keluar dari Islam, kafir. Mereka mudah sekali mengkafirkan. Adapun Mu'tazilah, ya, dia sama sih pendapatnya dengan Khawarij. Di akhirat nih orang kekal di neraka selama-lamanya seperti orang kafir, nggak ada harapan masuk surga. Adapun Mu'tazilah di dunia mengatakan orang yang berbuat dosa besar itu fi manzilatin bainal manzilatain. Dia berada di satu kedudukan antara kedua kedudukan. Dia berada di tengah antara kafir sama mukmin. Dia nggak mukmin dan dia nggak kafir, di tengah-tengah. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah berpendapat kalau ada muslim yang melakukan dosa besar, maka dia orang muslim yang fasiqun bikabiratihi mu'minun biimani. Dia fasik. Dengan dosa besar dia jadi fasik. Tapi selama dia punya keimanan, ya dia dikatakan masih beriman gitu loh. Tapi mukmin yang berbuat dosa tidak keluar dari Islam. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, dan ini berbeda dengan pendapat Khawarij dan Mu'tazilah. Kenapa orang-orang Khawarij membunuh Ali bin Abi Thalib? Karena dianggap Ali udah kafir sama mereka. Kemudian di sini subhanallah, qultu, Nabi alaihissalatu wasallam berkata kepada Jibril ketika memberikan kabar gembira itu, wa in zana wa in sarak, qala na'am. Walaupun orang itu berzina, orang itu mencuri, masih afwan, masih mungkin masuk surga. Walaupun dia berzina, dia mencuri. Kata Jibril, na'am. Ini hadis yang penuh dengan harapan buat para pelaku dosa agar mereka kembali kepada Allah SWT. Jangan meremehkan perbuatan dosa. Memang nggak akan kekal di neraka, tapi kita tahu sekali celupan di neraka, sekali itu melupakan segala kenyamanan dan kelezatan. Orang yang paling ringan azabnya di neraka itu dikasih sandal dari bara api, otaknya mendidih. Namun ini adalah menegaskan bahwasanya pelaku dosa besar itu nggak kafir, masih ada harapan untuk masuk surga, walaupun setelah diazab dan dibersihkan di neraka. Masih dengan ucapan Imam Nawawi, beliau mengatakan, wa khassa zina was sariqa bidzikr likaunihima min afhashil kabair. Dan Nabi menyebutkan, memberikan contoh ya, Nabi dua dosa besar, yaitu perzinaan dan pencurian, karena dua amalan ini termasuk dosa besar yang paling buruk ya. Taib, ahibati fillah, di sini kita telah membaca ya, bagaimana Allah itu luas rahmatnya, wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Dan kita tahu bagaimana adab berbicaranya Abu Dzar
Ketika dipanggil, dia mengatakan labbaik wa sa'daik wa ana fidauka ya Rasulullah. Dan ucapan ini tentunya ucapan yang menumbuhkan cinta dan kasih sayang, membuat semakin akrab, semakin erat persahabatan dan pertemanan. Ada banyak faedah di sini. Tadi kita membaca bahwasanya orang yang paling kaya, yang paling banyak hartanya adalah orang yang paling sedikit pahalanya nanti, karena ya dia tidak berbagi. Kecuali orang-orang yang berbagi dan orang yang menjaga tauhidnya, tidak melakukan perbuatan syirik, maka ada harapan bagi dia untuk masuk surga Allah. Boleh jadi dengan ampunan Allah atau dibersihkan dahulu di neraka. Na'udzubillahi minan nar. Ahibati fillah, insyaallah pada perjumpaan yang akan datang kita akan membahas bab ucapan seseorang, fidaka abi wa ummi, ayah ibuku siap menjadi tebusan buat dirimu. Mungkin kita cukupkan di sini, kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke teman-teman di studio pusat. Jazakumullah khair. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullahu Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita di kesempatan malam hari ini dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu Ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Baik Ustaz, kita akan coba angkat pertanyaan pertama dari Abu Salma di Padalarang. Izin bertanya Ustadz, apakah doa untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan berikut ini sahih dan dianjurkan untuk diamalkan dengan lafaz doa Allahumma salimni ila Ramadan sampai seterusnya. Syukran wa jazakallahu khairan. Masya Allah. Naam, barakallahu fika. Ahibati fillah, kalau bicara doa Allahumma salimni ila Ramadan, salim Ramadan li, dan doa-doa yang lainnya, kalau bicara doa, yang pertama boleh jadi doa itu dari Rasulullah SAW. Maka kalau bicara doa dari Nabi SAW, kita perlu pastikan apakah hadisnya sahih atau tidak. Kalau hadisnya tidak sahih, berarti kita tidak boleh menisbatkannya kepada Nabi SAW. Baik, apakah boleh membaca doanya? Dilihat. Kalau isi doanya baik, maka silahkan dibaca. Tapi jangan menisbatkan kepada Nabi SAW. Jadi doa Allahumma balighna Ramadan, sampaikan ke bulan Ramadan, Allahumma salimni li Ramadan, salim Ramadan li, ya, selamatkan aku buat Ramadan, Ramadan selamatkan buat aku. Nggak ada masalah untuk dibaca. Dan tolong ketika berdoa difahami makna dan artinya doa tersebut. Disebutkan bahwasanya as-salafus saleh 6 bulan setelah Ramadan, mereka itu doanya adalah memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diterima puasa mereka, ibadah mereka di bulan Ramadan. Terus berdoa minta supaya diterima. 6 Ramadan atau 6 bulan sebelum Ramadan, maka mereka berusaha untuk berdoa meminta kepada Allah agar disampaikan ke bulan Ramadan, diselamatkan diri mereka sehingga mereka bisa beribadah lagi di bulan Ramadan dengan bentuk yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk selanjutnya masih melalui pertanyaan pesan WhatsApp Ustaz dari Dedeh Nur Aini di Purwakarta. Ingin bertanya Ustaz, kalau yang sudah haji dan sudah umroh Ustaz, dan dia mau melaksanakan lagi umroh, apakah lebih baik uangnya disodakohkan kepada yang membutuhkan Ustaz? Mana yang lebih utama? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Jadi seorang muslim, tadi udah kita baca ya hadis Nabi SAW bahwasanya al-aktsarun humul aqallun yaumal qiyamah.
orang yang paling banyak hartanya adalah orang yang paling sedikit pahalanya pada hari kiamat, kecuali yang berbagi dan menggunakan hartanya dalam kebaikan. Bagaimana dengan orang yang sudah umrah? Apa yang harus dia lakukan? Silahkan berangkat umrah lagi. Nabi SAW mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah. Ikuti haji dengan umrah, umrah dengan haji. Ini amalan yang agung jemaah, umrah dan haji ini. Fa innahuma yanfiyanil kufra wal faqra kama yanfil kir khabathal hadid. Karena dua amalan ini, umrah dan haji ini, menghapuskan kekufuran dan kefakiran, sebagaimana alatnya pandai besi itu membersihkan bersih dari karat-karat. Loh, terus gimana? Ya sudah, kalau engkau mau pulang berangkat umrah, pulang dari umrah punya rezeki, silakan berbagi kepada orang-orang. Nanti punya rezeki lagi, berangkat umrah lagi. Yang tercela adalah orang-orang yang berangkat umrah, berangkat haji, tapi tidak peduli dengan tetangganya, tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Dia hanya berpikir, ana mau mengambil fadilah umrah. Baik, kita dianjurkan untuk berbuat baik ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Artinya, mana orang-orang yang membutuhkan, lembaga-lembaga yang membutuhkan, kita bantu. Nanti berangkat umroh, berangkat lagi. Berangkat haji, berangkat lagi. Masyarakat banyak mengeluh kepada orang-orang yang pulang dari haji, kemudian ternyata dia hanya bangga dengan gelar hajinya, tapi tidak tampak tanda mabrur haji dia. Karena tidak semua yang berangkat haji diterima hajinya. Tidak semua yang berangkat umrah diterima umrahnya. Jadi seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Ini dari Pak Eko Bengkulu. Baik, silakan Pak. Mohon maaf Bapak, tampaknya televisinya mohon dikecilkan terlebih dahulu karena terjadi feedback suara. Iya, ya. Baik, silakan Bapak. Untuk bulan Sa'ban ini, kata Nabi untuk melatih bulan Ramadan ini, kira-kira pernah yang dilakukan oleh Nabi itu berapa hari, Ustaz? Bulan Sa'ban, maksudnya puasa Nabi Muhammad itu waktu bulan Sa'ban puasa berapa hari yang dibolehkan? Baik. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jemaah, ini pertanyaan yang menarik ya. Berapa hari Nabi SAW puasa di bulan Sya'ban? Banyak. Berapa wallahu a'lam. Maka ada riwayat yang sampai menyebutkan seakan-akan Nabi itu full puasa di bulan Sya'ban. Tapi riwayat yang sahih bahwasanya Nabi SAW tidak pernah puasa full itu kecuali di bulan Ramadan. 1 bulan full kecuali bulan Ramadan. Maka di sini Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyuruh kita puasa banyak di Ramadan kecuali sedikit. Artinya tetap jangan jadi 30 hari puasanya. Mungkin 25 hari, 26 hari, atau 23 hari. Silahkan puasa yang banyak. Jadi Nabi SAW puasanya itu nyambung kadang-kala jamaah. Artinya nyambung. Tanggal 1 puasa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puasa, nanti beliau nggak puasa. Jadi seperti itu. Kemudian kalau dikatakan Nabi berpuasa di bulan Sya'ban ini sebagai bentuk persiapan, iya, salah satu hikmahnya ya. Ada lagi sebagian ulama yang menyebutkan Nabi SAW kadang-kala keluar kota, safar, sehingga puasa 3 hari tiap bulan itu beliau tidak kerjakan. Akhirnya beliau mengerjakannya di bulan Sya'ban ini. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya istri-istri Nabi itu mereka biasanya mengqadha puasa itu di bulan Sya'ban. Sebelum masuk Ramadan mereka selesaikan utang mereka.
Di situ Nabi SAW berpuasa dalam rangka mendampingi istri-istrinya atau karena istri-istrinya sedang pada berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas kalau bicara jumlahnya berapa hari, sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Yang penting jangan full 30 hari. Kemudian ada larangan berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban, ya. Itu bagi yang tidak puasa di awal Sya'ban. Tapi sebagian ulama mengatakan nggak ada masalah kita berpuasa. Ada orang yang baru bisa puasa setelah nisfu Sya'ban, silahkan dia berpuasa dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Naam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk yang berikutnya kembali kami undang Anda untuk bertanya melalui line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Pak Dayat di Sukabumi. Baik, silahkan Bapak. Begini Pak Ustaz, kan ada orang sangat banyak sekali ibadahnya gitu. Ibadahnya itu sangat banyak sekali baik gitu. Tapi ibadahnya itu nggak sesuai dengan tuntunan gitu ya Pak Ustaz. Dan lagi dia acuh saja memakan pemakan riba gitu, pinjam riba. Bagaimana itu Pak Ustaz? Saya ingin apakah ibadahnya itu diterima apa tidak gitu Pak Ustaz? Baik. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jamaah ya. Ya. Kita melihat banyak masyarakat itu yang senang beramal. Senang melakukan ketaatan, zikir ya, salat, puasa atau yang lainnya. Apakah amalan mereka diterima? Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa dia menciptakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan dalam rangka menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan yang paling banyak. Kita bukan sedang berbanyak-banyakan, tapi bagus-bagusan. Ahsanu amala, amalan yang terbagus adalah amalan yang terpenuhi di dalamnya dua syarat. Apa? Yang pertama ikhlas. Dia melakukan itu lillahi ta'ala. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan. Makanya kalau ada orang amalannya sesuai dengan tuntunan, mengikuti sunnah Nabi SAW, tapi ternyata tidak ikhlas, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya kalau nggak ikhlas. Seperti orang sholat tanpa wudhu, sah nggak sah. Sebaliknya seperti itu. Kalau ada orang ikhlas beramal, tapi ternyata amalannya itu tidak sesuai dengan aturan, dia bikin amalan sendiri, maka itu pun tertolak. Karena konsekuensi dari mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama konsekuensinya kita harus ikhlas, beramal hanya untuk Allah. Yang kedua, ketika mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beramal. Jadi bisa jadi tertolak amalannya nanti ketika tidak terpenuhi tadi. Tapi kadang-kala orang ini ada amalannya yang sesuai dengan sunnah, dia ikhlas, ada amalannya yang tidak sesuai dengan sunnah, boleh jadi dia juga nggak ikhlas. Makanya nanti akan ada hisab, akan ada perhitungan dan penghitungan. Nanti juga akan ada penimbangan. Orang punya sholat, ternyata sholatnya dia 1000 rakaat, ditimbang. Karena tidak sesuai dengan sunnah, maka akan ringan bobotnya. Karena tidak ikhlas, ringan bobotnya, walaupun jumlahnya banyak. Maka Allah katakan fa'amma
Man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Terus bagaimana dia beribadah tapi dia juga makan riba? Disinilah jamaah, ada orang-orang yang lupa bahwa di antara penyebab doa tidak dikabulkan itu adalah makan haram. Dan orang yang melakukan riba dianggap remeh sama dia. Aku kan sholat, aku kan ibadah. Mungkin dia berangkat umroh, berangkat haji dengan hasil riba. Nggak diterima sama Allah. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Gimana kalau dia beribadah dengan membeli baju dari hasil ribanya dia pakai. Dia hidup dengan hasil ribanya dia. Sedangkan Allah Azza wa Jalla mengumumkan perang sama dia. Maka mungkin tugas bapak tadi yang melihat kawan, tetangga, atau ada orang di masyarakat melakukan seperti itu, ya bagaimana kita menyampaikan kepada mereka pesan-pesan Allah, pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Nabi mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Maka di sini tugasnya bagaimana menyampaikan kepada mereka ya, sambil mendoakan mereka semoga mereka dapat hidayah. Karena orang yang makan riba ini dia sejatinya sedang berperang sama Allah Azza wa Jalla. Dan bisa dipastikan orang-orang yang diperangi sama Allah hidupnya akan menderita walaupun bergelimang harta. Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah ingin bertanya, Ustadz, saya puluhan tahun berbuat macam-macam dosa besar, kecuali membunuh. Tidak saya lakukan karena frustasi dan kebodohan. Namun beberapa bulan ini saya bertobat dan berusaha istiqomah. Namun saya terlilit riba. Apakah terlilit riba ini merupakan azab karena dosa-dosa saya? Dan pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Bandung terkait hal ini Ustadz, apakah di antara bentuk taubat harus menceritakan dosa zina kepada suami? Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fiik. Na'am ahibati fillah. Na'udzu billahi minal kabair wa minal dhunub wal atham. Ya, semoga Allah menyelamatkan kita, keluarga kita dari dosa-dosa ini. Ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama berkaitan dengan yang berbuat banyak dosa. Maka segera bertobat kepada Allah, dan bertobatlah juga karena menunda tobat. 30 tahun. Kita tuh disuruh segera menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Ternyata kita menunda-nunda. Penundaan ini menyebabkan dosa itu membuat hati berkarat, bahkan bisa jadi tertutup. Maka segera bertobat dengan memperbanyak amal soleh sekarang ya, memperbanyak istighfar ya. Kita tahu syaratnya bertobat itu ya, yang pertama adalah menyesali, meninggalkan dan bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau ada hubungan sama manusia, ya paling tidak bagaimana kita berusaha untuk minta maaf sama mereka. Kalau tadi dikatakan mungkin dia mencuri, ngambil hartanya orang, minta dihalalkan sama mereka. Kalau dikatakan engkau terlilit hutang, apakah itu menjadi azab? Boleh jadi. Maka engkau harus bertobat juga dari riba yang kau lakukan. Karena sebagian orang menganggap tadi gak dosa gitu loh. Yang dosa itu yang meribakan Ustaz. Anak kan korban Ustaz. Jadi dia, anak pinjam 1 juta, dia nyuruh anak bayar 1.100.000. Berarti yang dosa siapa? Kan dia yang ngambil 100. Sama kata Nabi SAW. Karena engkau meridoin akad itu, dan engkau mau dengan akad tersebut. Kenapa berkaitan dengan riba ini? Nabi SAW menyebutkan bahwasanya
la'ana Rasulullah SAW akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahideh. Dilaknat tuh yang makan riba, yang ngasih makan riba. Jadi orang yang pinjam duit 1 juta, kemudian bayar 1.100.000, engkau ngasih makan riba sama orang tersebut. Dan engkau mau dengan transaksi yang mencatat, yang menjadi saksi sama. Maka hendaklah engkau bertobat kepada Allah dari segala dosa-dosamu. Berusahalah untuk mengganti lingkungan, mengganti kawan, ya. Dan kalau engkau bekerja di tempat yang menyebabkan engkau berbuat dosa, tinggalkan tempat kerja itu, cari tempat yang lainnya. Karena sejatinya menjaga tobatmu, menjaga hijrahmu itu lebih utama daripada menjaga harta yang kau miliki. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya tadi, apakah seorang wanita yang berzina perlu menceritakan dia berzina? Enggak. Dosa itu tidak untuk diceritakan. Tapi dosa itu untuk ditutupi. Engkau tutupin dosamu karena Allah sudah menutupi dosamu. Tinggal bagaimana engkau memperbanyak amal soleh, memberikan pelayanan yang lebih buat suami, terus berbuat baik kepada suamimu. Dan semoga dengan cara seperti itu Allah mengampuni dosa-dosa yang telah engkau kerjakan. Dan ahibati fillah, ingat ya, ketika kita berbuat dosa, nggak ada yang melihat, tapi Allah senantiasa melihat. Malaikat-malaikat melihat dan mencatat. Innallaha kana alaikum raqiba. Allah itu senantiasa mengawasi. Dan pelaku dosa akan merasakan dampak dari dosa dia, kecuali Allah mengampuni dosa dia. Maka segeralah bertobat, memohon ampun kepada Allah, dan dia tadi berusaha untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada suaminya. Mulailah engkau ikut kajian, tinggalkan kawan-kawan atau nomor handphone, ya, blokirlah nomor-nomor yang memang merusak dirimu selama ini. Semoga dengan cara itu engkau bisa menjadi lebih baik. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan semoga menguatkan kita untuk senantiasa bertobat Ustadz. Dan untuk berikutnya Ustadz, pertanyaan kita akan angkat kembali melalui line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Alim Komarudin di Tangerang. Baik, silakan Bapak. Ya Ustadz, Afani mohon pencerahannya Ustadz. Kadang-kadang hati ini pengen melakukan hal-hal yang dilarang Allah aja Ustadz. Bagaimana menyikapi hati yang seperti ini Ustadz? Lalu ingin melaksanakan atau mengerjakan yang dilarang Allah Ustadz. Tetapi untuk menguatkan hatinya Ustadz, barangkali mohon ininya sarannya dan saran-sarannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahibati fillah, Allah mengatakan innan nafsal ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Terus nyuruh kita berbuat dosa. Jiwa menyuruh kita berbuat dosa, setan datang mengatakan tenang. Engkau berbuat dosa, entar tobat. Tobat. Kan kita disuruh tobat. Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih. Itu yang dilakukan oleh iblis. Maka bagaimana cara kita menguatkan hati kita agar tidak tergoda dengan bisikan iblis dan tidak menurutin keinginan nafsu? Yang pertama, engkau berdoa. Minta rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara doa Nabi SAW untuk para sahabatnya, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut kepadamu yang dengannya kami terhalang dari berbuat maksiat. Karena rasa takut ini yang membuat orang jadi berhenti berbuat dosa. Kemudian yang kedua,
berlindung dari setan. Ketika bisikan dan ajakan itu datang, katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Katakan itu. Benar-benar kita berlindung. Baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Berlindung. Kemudian yang ketiga ada doa yang Nabi SAW mengajarkan kepada kita dan beliau membacanya. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan, dari kejahatan pendengaranku, kejahatan penglihatanku, kejahatan lisanku, kejahatan hatiku, dan kejahatan kemaluanku, maniku. Berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita perlu merenungkan. Kebanyakan orang setelah berbuat dosa, dia menyesal. Kemudian dia tobat. Maka bagaimana sekarang engkau merenungkan penyesalanmu nanti? Dapat apa sih kalau engkau berbuat dosa? Ajakan berbuat kemaksiatan itu. Kalau sudah berbuat maksiat, terus apa setelah itu? Yang ada gelisah. Dosa itu membuat kegelisahan. Sehingga orang hendaklah menghadirkan kebesaran Allah, pengawasan Allah dengan baca doa tadi. Dan dia juga perlu merenungkan bahwasanya dampak dari kemaksiatan yang dilakukan itu hanya keburukan buat dia. Nggak dapat apa-apa. Dapat kesenangan yang semu, yang berbalik dengan penyesalan. Dan berkaitan dengan jiwa kita perlu diputus. An-nafsu kat-tifli. Jiwa manusia itu seperti bayi. Bayi. Intuh milhu. Kalau engkau lengah, bayi ini akan nyusu sampai umur 5 tahun. Dibiarkan nyusu sama ibunya. Oh kesian, udah 2 tahun lengkap masih disusuin, 3 tahun masih disusuin. Seperti itu jiwa manusia, nafsu itu kayak gitu. Wa in taftimhu yanfatim. Tapi kalau engkau putus, bayi itu kalau diberhentikan, nggak nyusu, mungkin dia sakit sehari, 2 hari, 3 hari ya, dia nangis-nangis. Tapi setelah itu dia nggak akan noleh lagi kepada tete ibunya, nggak akan lagi. Dikasih enggak dia mau. Begitu pula jiwa kita. Kita hanya perlu waktu yang tidak lama untuk memutuskan tadi. Dan sampaikan enggak, tidak, katakan tidak kepada nafsumu. Insya Allah dengan cara seperti itu selesai urusannya. Tapi prosesnya cukup berat untuk melawan keinginan nafsu tersebut. Tapi insya Allah Allah akan mudahkan bagi orang-orang yang benar-benar ikhlas memohon pertolongannya. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya masih kita akan angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dari Firliana di Situbondo. Baik, silakan. Ini Ustaz tanya tentang doa Ustaz. Doa berlipur lara. Apakah itu harus menunggu hati yang gundah atau hati yang galau untuk membaca doa itu, mengamalkan doa itu Ustaz? Apakah boleh diamalkan di waktu sujud Ustaz? Kemudian ya Allah maksim lana itu apakah juga boleh dibaca di waktu sujud setiap waktu Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Ya, berkaitan doa yang diajarkan Nabi SAW ya. Di antaranya tadi disebutkan doa pelipur lara ya. Yang Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatik, nasihati biadik, sampai akhir doa ya. Yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apakah doa itu hanya dibaca ketika kita gundah? Enggak. Boleh kita baca karena arti doanya ini begitu agungnya.
Jadi bukan hanya khusus dibaca kalau gundah, kalau lagi sedih baru baca doa ini. Enggak, baca. Karena kita lihat Nabi SAW, kita bertawassul dengan asma'ullah al-husna, kita bertawassul dengan kondisi kita, menunjukkan aku adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Lalu kita mengatakan antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi. Kita minta Allah jadikan Quran itu rabi', ya semi, seperti yang menerangi, ya rabi'a qalbi wa nura sadri, menjadi penerang buat dadaku, kemudian wajala'a huzni, dan pengusir dari kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan perginya kekhawatiran kita dengan yang akan datang. Artinya manusia ditimpa dengan hal itu, maka nggak ada masalah dibaca walaupun tidak sedang sedih, tapi minta kepada Allah Azza wa Jalla segala kebaikan yang ada dalam doa ini. Adapun bolehkah dibaca ketika sujud, bolehkah dibaca ketika di akhir, boleh kapan kita membaca doa itu. Dan disinilah seorang muslim berusaha untuk membaca segala doa yang diajarkan Nabi SAW. Karena kita berusaha untuk berbuat baik, ya kita ambil semua kebaikan, selama memang bukan untuk dibaca di waktu yang khusus, atau doa itu memang bermakna indah dan mencakup berbagai macam kebaikan sehingga kita boleh membacanya kapan saja, ketika sujud, sebelum salam, atau di waktu kita sedang duduk, waktu kita mau tidur, kita pagi hari lagi sarapan, minta sama Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi SAW mengatakan laisa syai'un akramu 'ala Allah min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan berikutnya pertanyaan terakhir Ustadz di kesempatan malam hari ini dari penanya melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah, tidak disebutkan dari mana, bertanya, Ustadz, saya punya anak laki-laki, sebelum nikah baik, bisa untuk contoh anak tetangga, tapi setelah nikah jamaah di musola jarang, katanya jamaah sama istri dan anaknya. Apakah dibenarkan ini Ustadz? Mohon penjelasannya. Masya Allah, barakallahu fikum. Naam ahibati fillah. Sedih ya orang tua ketika melihat ada perubahan di diri anak. Perubahan itu terjadi setelah menikah. Padahal kita tahu bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfa dini, atau man razaqallahu imra'atan salihah faqad istakmala nisfa dini." Barang siapa yang nikah, maka Allah telah menyempurnakan setengah agamanya. Di riwayat lain disebutkan yang mendapatkan istri yang soleha, maka dia dibantu untuk menyempurnakan setengah agamanya. Kok setelah menikah berubah gitu loh? Bukan yang setengah ini lengkap kemudian dia menjadi lebih baik lagi, ternyata boleh jadi istrinya, pasangan hidupnya. Ada orang yang sebelum menikah rajin sholat malam, dapat istri yang kurang agamanya, menarik dia untuk jadi kurang lagi agamanya. Jadi boleh jadi penyebabnya adalah istrinya. Boleh jadi. Boleh jadi juga tidak. Boleh jadi dia malas, imannya lagi turun. Maka coba dicari tahu, apakah pasangan hidupnya dia memilih istri sudah tepat? Karena boleh jadi ada laki-laki yang baik tapi milih istri yang gak baik. Seharusnya dia mempertimbangkan masalah agama, ternyata dia lebih menitik beratkan kepada urusan wajah, urusan harta, urusan fisik. Maka akhirnya itu dampak dari dia memilih wanita yang tidak baik agama dan akhlak. Maka bagaimana tugas orang tua? Ya, berkomunikasi dengan anaknya. Kalau bicara engkau mau sholat berjamaah, laki-laki itu di masjid, silahkan kau sholat di masjid. Pulang, yang kau mau jadi imam di rumahmu, tafadhol gitu. Tapi seharusnya laki-laki berjamaah di masjid, sholat sunnahnya di rumah.
Dan ahibati fillah, ada wanita-wanita pembuka pintu kebaikan, tapi ada wanita-wanita pembuka pintu keburukan. Maka hendaklah orang tua berusaha untuk ngobrol sama anaknya, menanyakan kepada anaknya, sampaikan tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid, ya. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu akhirnya menyuruh putranya menceraikan istrinya, karena dilihat anaknya gara-gara perempuan ini akhirnya nggak jadi lebih baik gitu. Maka akan diceraikan oleh Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tinggal dipanggil anaknya, dikasih penjelasan bagaimana dia menjadi lebih baik, bukan malah kebaikan dia turun gara-gara dia menikah. Itu mungkin dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator kita di studio Raja Pusat. Jazakumullah khair.